Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anandaku semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyembelihan hewan dalam Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini ialah yang pertama, siswa dapat memahami pengertian penyembelihan. Yang kedua, siswa dapat menentukan dalil tentang penyembelihan dalam Islam. Yang ketiga, siswa dapat menentukan ketentuan penyembelihan dalam Islam. Yang pertama, definisi penyembelihan hewan. Secara bahasa, penyembelihan berasal dari kata az-zakah yang artinya suci atau baik. Dengan penyembelihan ini, hewan bisa dikatakan suci atau baik dan halal untuk dikonsumsi. Jadi tujuan dari penyembelihan itu ialah menyebabkan hewan itu halal untuk dikonsumsi. Adapun secara istilah, penyembelihan adalah memutuskan urat leher hewan yang terdiri dari al-hulqum, saluran pernafasan, al-mali', saluran makan dan minum, dan al-wajnadain, dua urat nadi, dengan menggunakan alat yang tajam seperti pisau, parang, dan alat lain sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, anandaku sekalian, berikut gambar leher hewan yang harus putus dalam penyembelihan hewan. Yang pertama ada namanya saluran pernafasan, itu al-hulqum. Yang kedua al-mari, saluran makan dan minum. Yang ketiga saluran al-wajdain, yaitu saluran dua urat nadi. Adapun dasar hukum tentang penyembelihan hewan, salah satunya terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Selanjutnya, ketentuan penyembelihan hewan. Yang pertama, rukun penyembelihan hewan. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam penyembelihan hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada orang yang menyembelih. Yang kedua, ada hewan untuk disembelih. Yang ketiga, ada alat yang digunakan untuk menyembelih. Yang keempat, tentu dalam penyembelihan itu harus ada niat. Keempat ini harus kita penuhi. Hilang salah satu di antara yang empat ini, maka mengakibatkan hewan yang kita sembelih menjadi tidak sah. Ketentuan penyembelihan yang kedua adalah syarat-syarat penyembelihan. Yang pertama, syarat orang yang menyembelih. Adapun syarat orang yang menyembelih adalah Islam atau Muslim. Daging yang disembelih oleh orang yang bukan Islam maka hukumnya adalah haram. Yang kedua, sengaja atau sadar. Yang ketiga, membaca basmalah atau menyebut nama Allah. Yang keempat, balik atau dewasa. Daging yang disembelih oleh anak-anak maka hukumnya adalah haram. Yang kelima adalah mumayyiz, mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Yang kelima, ahli kitab, yaitu orang-orang yang soleh. Yang terakhir adalah berakal sehat. Haram hukumnya memakan daging sembelihan yang disembelih oleh orang gila. Syarat yang kedua adalah hewan yang akan disembelih. Adapun syarat hewan yang akan disembelih adalah yang pertama masih hidup. Hewan yang sudah mati
lalu dimasak dan dikonsumsi, maka hukumnya adalah haram karena memakan bangkai. Yang kedua, halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Misal, babi, walaupun dia disembelih dengan nama Allah, tapi babi merupakan hewan yang haram untuk dikonsumsi. Adapun hewan yang didapat dengan cara memperolehnya, yaitu mencuri, walaupun disembelih dengan nama Allah, maka mengakibatkan hewan itu haram untuk dikonsumsi. Syarat yang penyembelihan yang ketiga adalah alat yang digunakan. Alat yang digunakan dalam penyembelihan, syaratnya yang pertama harus tajam. Hal ini berguna untuk mempercepat proses penyembelihan agar hewan itu tidak merasakan sakit dan tersiksa. Yang kedua, terbuat dari besi, logam, batu, dan kaca. Alat tersebut tidak boleh terbuat dari tulang, gigi, kuku, dan tanduk. Syarat yang ketiga adalah niat. Niat dalam penyembelihan ini syaratnya adalah dalam penyembelihan hewan itu kita harus berniat yang baik hanya untuk dikonsumsi, yang menyebabkan hewan itu halal untuk dikonsumsi. Karena segala sesuatu perbuatan kita itu tergantung kepada niatnya. Innama a'malu binniat. Bukan dijadikan sebagai bahan sesembahan selain Allah. Dalam penyembelihan ada hal-hal yang disunahkan dalam penyembelihan hewan. Yang pertama, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hewan dihadapkan ke arah kiblat. Yang ketiga, menyembelih pada pangkal leher, terutama bagi leher hewan yang panjang. Yang keempat, menggunakan alat-alat yang tajam. Yang kelima, memotong dua urat leher, al-hulqum dan al-mari. Yang keenam, rusuk kiri berada di bawah. Yang ketujuh, mempercepat proses penyembelihan agar hewan tidak merasa sakit. Kemudian ada juga hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Makruh berarti adalah lebih baik ditinggalkan. Yang pertama, menggunakan alat yang tumpul. Yang kedua, memukul atau menendang hewan. Yang ketiga, menyembelih hingga leher hewan putus. Yang keempat, menguliti hewan sebelum hewan itu benar-benar mati. Adapun tata cara penyembelihan hewan terbagi menjadi dua. Yang pertama, tata cara penyembelihan secara tradisional, yaitu kita harus menyiapkan lubang penampung darah agar darahnya tidak menyebar kemana-mana. Yang kedua, menyiapkan peralatan untuk penyembelihan terlebih dahulu. Yang ketiga, dalam penyembelihan hewan harus dijauhkan dari hewan yang akan disembelih. Yang keempat, hewan yang akan disembelih dibaringkan ke arah kiblat, di mana rusuk kiri hewan berada di bawah. Yang kelima, leher hewan yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampungan darah. Yang keenam, kaki hewan diikat kuat-kuat. Yang ketujuh, mengucapkan basmalah atau menyebut nama Allah. Alat penyembelihan digoreskan kepada leher hewan. Adapun tata cara penyembelihan yang kedua, yaitu secara mekanik atau modern. Yang pertama, pastikan mesin pemotong hewan sudah menyala. Yang kedua, siapkan hewan yang akan disembelih. Yang ketiga, penyembelih berniat untuk menyembelih.
Yang keempat, membaca basmalah, sholawat Nabi, dan takbir 3 kali. Terakhir, masukkan hewan ke dalam mesin pemotong. Adapun hikmah dalam penyembelihan hewan menurut syariat Islam adalah yang pertama, menjaga kehalalan makanan. Yang kedua, menjamin kebersihan dan kesehatan daging. Yang ketiga, menjaga identitas keislaman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.